Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Sahabat Bawaslu, podcast kali ini adalah podcast perdana kita di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Dan tentunya podcast kali ini terasa sangat spesial bagi kita semua. Kenapa? Karena kita menghadirkan special guest star pada podcast pertama ini, di mana beliau adalah dikenal menjadi sosok yang sangat multitalenta. Beliau juga merupakan orang yang menggaungi sebuah lembaga di mana lembaga ini juga bernaung di seluruh Indonesia. Nah, dari hal itu, mengapa juga disebut multitalenta? Karena bahkan Mars dari lembaga ini juga dibuat oleh beliau. Betapa multitalentanya beliau saat ini? Nah, kita sudah bersama guest star kita yang paling spesial, yaitu Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Dr. Gunawan Suswantoro. Selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat ya Pak. Karena kami lihat Bapak begitu banyak padat jadwalnya ya Pak. Semoga Bapak senantiasa sehat dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya Pak ya. Amin. Bapak, begini, dalam podcast kali ini kita akan membahas hal-hal yang mungkin sisi lain ya Pak ya dari seorang Bapak yang kita idolakan. Nah, Pak, kiranya bisakah Bapak menceritakan kepada kami semua, anak-anak Bapak, perjuangan Bapak? Mungkin tentang kampung halaman Bapak. Iya Pak, karena kami ini adalah orang-orang yang mengidolakan Bapak. Jadi kami ini ingin tahu, ingin mentauladani banyak hal dari Bapak. Mungkin kiranya bisa Pak diceritakan kepada kami. Oke, terima kasih ya. Iya. Pertama, kalau untuk menceritakan masa kecil, saya punya cerita yang cukup panjang sebetulnya. Saya ini lahir di Desa Tribuana, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Itu satu desa yang cukup terpencil, artinya ujungnya kabupaten di Banjarnegara. Kalau dari ibu kota kabupaten itu 17 km sekitar itu. 17 km ya Pak ya. Desa saya ini baru ada listrik baru tahun berapa itu ya? Pokoknya saya kecil itu masih belum ada listrik dan sekolah juga jalan kaki. Nggak ada kendaraan tuh, nggak ada sama sekali. Itu desa saya. Tapi saya punya cerita yang menjadi kebanggaan dan mungkin ini baru pertama kali di Indonesia di zaman itu tahun 78 atau 79 sekitar itu. Mungkin saya orang pertama yang mendapatkan, kalau istilah sekarang itu akselerasi gitu ya. Akselerasi, iya Pak. Karena saya di SD itu hanya 5 tahun. 5 tahun Pak. Oh iya Pak, sekolah dasar 5 tahun ya Pak ya. Saya sekolah di SD 5 tahun, terus kelas 5 diminta untuk ikut ujian dan saya lulus. Wah, iya Pak. Saya lulus. Jadi saya tidak pernah mengenyam kelas 6 SD itu, saya nggak pernah. Luar biasa. Jadi kalau sekarang banyak yang akselerasi, sekolah-sekolah akselerasi, saya sudah menerapkan itu di tahun 79-an. 79. Ya, itu terus saya masuk di SMP, terus SMP-nya juga di sana, dulu namanya Kawadanan ya, Kawadanan Wanadadi, SMP Negeri Wanadadi. Tetapi di situ saya hanya dulu kan istilahnya kuartal, jadi saya hanya di SMP situ hanya 4 bulan gitu ya, 4 bulan harus pindah ke SMP Negeri 1 Cilacap. Kenapa? Ternyata ya saya kan waktu itu kecil ya, masih kecil. Terus kenapa kok saya harus pindah? Padahal saya sudah diterima di situ, saya sudah sekolah di situ. Ternyata karena ada yang mempermasalahkan kenapa kok saya bisa
bisa tanpa kelas 6. Oh. Tetapi saya lulus dan ujiannya saya dapat ijazah ya resmi Ya, Pak, ya? dapat ijazahnya resmi terus. Nah akhirnya di situ saya ya ini saya kan nggak tahu apa-apa, orang masih kecil, terus almarhum kakak saya yang mengurus itu semuanya, terus akhirnya diputuskan ya sudahlah, daripada katanya gitu ya, daripada bikin rame di Banjarnegara, saya diminta untuk pindah dulu sementara dari Banjarnegara, terus saya pilihannya adalah ikut tante saya di Cilacap. Saya masuk di SMP 1 Cilacap. Itu SMP favorit juga, Iya. terbaik di Cilacap. Nah, harapannya kepala sekolah SMP Wanadadi waktu itu namanya Pak Nakim, saya masih hafal gitu. Sebenarnya saya diminta untuk sebentar saja gitu, sebentar pindah ke Cilacap, balik lagi gitu. Tapi ternyata saya suka di Cilacap. Betah ternyata. Saya betah di sana, terus akhirnya saya selesai sampai selesai di SMP 1 Cilacap. Setelah selesai di SMP 1 Cilacap tahun berapa itu? 82 ya? 82 ya, 82 83 lah. Terus saya pulang ke Banjarnegara, mendaftar di SMA Negeri Banjarnegara, saya diterima di situ. Itu cerita kecilnya lah. Iya, cerita Pak. kecilnya Luar itu. biasa. Iya, Pak, luar biasa sekali. Nah, Bapak dengan terbatasnya sarana dan prasarana pada saat itu ya, Pak, untuk menjadi seseorang yang saya juga dari kampung, Pak, dan mempunyai cita-cita untuk kedepannya, ini saya harus merubah nih, harus merubah jati diri saya juga, harus merubah kesuksesan saya juga untuk berpikir lebih ke depan. Dan pada saat itu kita sadari bersama bahwa sarana prasarana itu belum ada, pastikan Pak, internet belum ada, kemudian Bapak juga mungkin terbatas untuk bertanya dengan orang-orang, begitu ya Pak. Nah, apa sih Pak lecutan atau sebuah sebuah rasa yang Bapak miliki dari saat itu untuk saya harus berjuang, itu apa Pak? Ada enggak Pak? Waktu itu sama sekali tidak pernah terpikir. Tapi mungkin begini, ya Tuhan itu maha adil ya. Iya. Justru karena saya kan anak bungsu dari 5 bersaudara, dan saya orang yang ditinggal bapak saya itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Nah mungkin di situ malah saya ditempa dengan kekurangan, sehingga saya harus mandiri, sekolah juga ngurus sendiri, ya semuanya sendirilah. Iya. Justru mungkin karena ditempa kehidupan yang diuji oleh Tuhan, sehingga saya bisa mandiri dan ya alhamdulillah bisa sampai sekarang gitu. Itu tentunya atas ridho ibu saya, Iya. Dan atas ridho yang Maha Kuasa lah tentunya, seperti itu. Iya Pak, luar biasa memang ceritanya. Luar biasa ini Pak, ini yang memang harus kita gali Pak, karena kami ini sosok-sosok yang mengidolakan seorang Bapak Dr. Gunawan Suswantoro, dan tentunya banyak sekali hal-hal yang harus kami teladani juga dari Bapak Pak. Apalagi dengan sekarang anak muda ini kan sudah banyak sekali hal yang sudah tersedia Pak, tidak lagi terbatas seperti dulu. Iya. Jadi harusnya bisa lebih dari itu kan Pak ya. Iya. Kemudian Pak, berbicara soal karir, mungkin kan Bapak tidak mengawali karir langsung sebagai sekretaris jenderal gitu kan Pak. Iya. Boleh Pak mungkin diceritakan sedikit kepada kami? Ya, awalnya begini sebetulnya. Jadi saya tahun 1993 itu saya diterima di Departemen Dalam Negeri ya. Waktu itu Departemen Dalam Negeri, sekarang Kementerian Dalam Negeri. Saya ini orang yang setelah lulus S1 sarjana hukum, saya ke Jakarta itu hanya melamar ke 4 kementerian, dan saya tidak pernah melamar ke swasta. Saya hanya melamar ke Sekretariat Negara, terus Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan Departemen Dalam Negeri. Pada tahun itu 92 ya, saya lulus 91, 92
saya melamar terus saya seleksinya itu tesnya di tahun 92. Waktu itu 92 Sekretariat Negara menjawab lamaran saya bahwa di tahun itu tidak ada formasi. Ya sudah, berarti tidak mungkin gitu. Terus lamaran saya ke Kementerian Luar Negeri itu saya mengikuti tes. Pada saat itu Kementerian Luar Negeri itu untuk formasi diplomat. Untuk formasi diplomat saya kan 5 kali tes. 5 kali tes. Saya sampai ke tes ketiga. Seleksi sistem gugur. Saya sudah 40 besar waktu itu. Nah, pada saat seleksi ketiga tersebut ternyata saya juga dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Tesnya itu pada hari yang sama dan jam yang sama saya harus mengikuti seleksi di dua tempat ya, Pak, Kementerian ya? Kementerian Luar Negeri tersebut. Iya. Karena saya sudah yakin betul bahwa dari ratusan orang yang mendaftar waktu itu saya sudah bisa masuk 40 besar. Saya sudah tahu bahwa yang akan diterima itu hanya 27 calon diplomat. Iya, Pak. Nah, saya sudah 40 besar, akan digugurkan 10 menjadi 30. Terakhir akan dipilih 27. Iya. Saya yakinnya besar bahwa saya akan lolos terus nih. Ternyata Tuhan tidak mengizinkan. Saya harus gagal di situ. Gagal di seleksi ketiga itu. Waktu itu saya bingung gitu. Waduh, ini kemana lagi? Sementara kementerian departemen yang saya lamar itu tinggal satu-satunya. Ini belum ada jawaban, belum ada panggilan. Tapi Tuhan itu sayang sama saya. Iya. Seminggu kemudian saya diundang, saya dipanggil untuk mengikuti tes di Kemendagri itu di Jogja, tesnya di Jogja. Iya, Pak. Saya sudah di Jakarta itu, akhirnya saya pulang ke Temanggung di tempat kakak saya. Dari Temanggung saya ikut tes di Jogja. Itu kan tesnya ada tertulis, terus ada wawancara gitu. 2 hari itu alhamdulillah ternyata justru malah saya diterima di situ. Justru di situ ya, Pak ya. Setahu saya waktu itu satu angkatan saya yang diterima itu 98 orang. 98 orang. Dan akhirnya saya diterima di Departemen Dalam Negeri. Dan tahun 93 ya. Tahun 93. Terus di situ saya berkarir. Pertama saya ditempatkan di Biro Hukum dari 93 sampai 2001 kalau nggak salah. Terus saya diminta pindah ke Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum. Di sana pindah-pindah juga, subdit gitu. Iya. Pindah subdit. Terus 2006 karena Pak Dirjen saya itu menjadi sekjen, saya diminta kembali mengikuti beliau di Biro Hukum. Saya jadi Kabag Perundang-undangan 2 tahun 6 bulan kalau nggak salah di Kabag Perundang-undangan sampai beliau pensiun. Setelah ganti sekjen ternyata saya dipindahkan ke Kesbangpol. Tetapi karena saya ini untungnya pada saat saya di Biro Hukum, baik di pertama maupun di Kabag Perundang-undangan di tahun 2006 tersebut, saya banyak mengikuti penyusunan undang-undang pemilu, sehingga praktis saya paham tentang kepemiluan. Dan bahkan di tahun 2003 itu saya bermaksud untuk melanjutkan kuliah S2
S2 akhirnya saya mengambil ilmu politik di UI. Kenapa? Karena saya minta data ke Biro Kepegawaian. Sebetulnya apa saja sih yang teman-teman sudah pada S2, S3 gitu. S3 jarang waktu itu sih, belum banyak. Ternyata teman-teman saya itu banyak yang mengambil itu ke kebijakan publik dan administrasi negara. Padahal saya tahu bahwa Departemen Dalam Negeri waktu itu mempunyai fungsi dan tugas di dalam Perpresnya itu adalah sebagai pembina politik dalam negeri dan pemerintahan daerah. Tapi kok kenapa tidak ada satupun yang mengambil ilmu politik? Padahal Departemen Dalam Negeri itu adalah pembina politik dalam negeri gitu. Akhirnya setelah saya melihat data itu, saya ngambil keputusan saya ambil ilmu politik di UI. Dan waktu saya mendaftar di Politik UI itu juga jadi saya mendaftar, terus saya ikut seleksi. Habis itu saya ditugaskan ke Jepang. Habis ditugaskan ke Jepang untuk short course gitu. Bahkan pengumuman saya lulus itu saya posisi ada di Hiroshima. Luar biasa memang. Ada di Hiroshima. Terus waduh ini saya ternyata lulus. Akhirnya saya minta bantuan teman untuk mendaftarkan. Bahkan saya kirim foto saya gitu, saya kirimkan, terus tolong dibayarin dulu gitu. Itu saya minta bantu teman. Artinya tuh registrasi itu saya pinjam uangnya tuh, uang teman tuh. Terus sudah registrasi, saya pulang, terus saya ke kampus dan ketemu teman saya bayar itu, saya bayar utang saya gitu. Iya, Pak. Dan di situ saya mulai kuliah dan akhirnya saya lulus ilmu politik, S2 ilmu politik. Itu saya satu-satunya orang pertama yang master ilmu politik di Departemen Dalam Negeri, itu adalah saya. Dan karena memang saya sudah terlibat banyak di undang-undang pemilu, sehingga passion saya ya paham tentang kepemiluan. Nah, pada saat saya dipindahkan dari Biro Hukum ke Kesbangpol, dan tahun itu adalah tahun kepemiluan, sedangkan Kesbangpol itu memang ditugaskan untuk mengawal undang-undang pemilu. Ya akhirnya saya lagi gitu, saya lagi yang mengawal RUU pemilu itu sampai tuntas dan sampai Undang-Undang 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu. Itu saya yang mengawali pembentukan undang-undang tersebut. Artinya lahirnya Bawaslu ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 itu saya terlibat langsung di situ. Makanya saya berani menyatakan bahwa saya orang yang ikut membentuk Bawaslu, dan ternyata Tuhan mentakdirkan saya orang yang harus mengisi Bawaslu, saya orang yang harus membesarkan Bawaslu sampai hari ini. Luar biasa, memang Pak. Iya itu dia Pak, saya sampai nggak bisa berkata-kata ya, karena memang luar biasa sekali. Bapak lah yang sudah bisa menggaungi dan menggawangi ini Pak, dari Bawaslu RI kemudian menuju ke Bawaslu provinsi seluruh Indonesia, 34 provinsi sudah satker semua ya Pak. Ya, itu ada ceritanya. Itu begini, saya tahu persis posisi Bawaslu di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007. Pada saat pembahasan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tersebut, posisi Bawaslu itu memang dikonstruksikan itu
kalau istilahnya di pansus waktu itu ya, memang harus di bawah KPU. Jadi istilahnya itu begini, saya masih ingat betul. Kalau KPU itu setinggi orang, Bawaslu itu posisinya di telinga. Jadi memang dikonstruksikan untuk tidak sama. Itu di Undang-Undang 2002 tahun 2007. Kenapa? Ini saya ingat betul tuh. Waktu itu teman-teman di Senayan gitu ya, ada traumatik yang membelenggu mereka dengan dibentuknya KPK. Iya. Jadi pada saat 2003 itu dibentuk KPK, yang membentuk kan DPR juga kan dengan undang-undang itu. Tapi ternyata KPK menangkapi orang juga gitu, menangkapi anggota dewan gitu. Iya. Itu ada traumatik, sehingga karena Bawaslu ini dibentuk untuk mengawasi peserta pemilu, dan peserta pemilunya adalah mereka juga, sehingga posisinya itu jangan kuat-kuat gitu loh. Itu Jangan kuat-kuat. iya, itu dulu memang konstruksinya seperti itu. Oh iya, Pak. Supaya Bawaslu ini dibentuk tapi kewenangannya ya segitu aja, jangan kuat-kuat gitu loh. Nah, karena saya tahu posisi berdasarkan undang-undang tersebut, kan pada saat saya ikut menyusun undang-undang 22 tahun 2007 itu kan saya sama sekali tidak pernah terpikir bahwa sayalah yang harus mengisi Bawaslu gitu. Iya. Sama sekali saya tidak pernah berpikir itu. Terbukti kepala sekretaris pertama itu kan bukan saya, tetapi sahabat saya namanya Bang Robert Simbolon. Beliau yang pertama kali, tetapi beliau hanya bertahan 8 bulan. Persis harinya 8 bulan di Bawaslu. Terus setelah beliau diminta saya ya sampai sekarang. Nah, di tahun 2009 saya baru masuk kan, saya kan dilantik tanggal 8 April 2009. Tanggal 9-nya itu pileg di seluruh Indonesia. Pileg di situ. Nah, setelah berjalannya waktu ternyata saya menemukan masalah di situ. Masalahnya adalah karena proses rekrutmen Panwas provinsi kan belum ada provinsi. Iya, Pak, belum ada. Panwas provinsi, Panwas kabupaten kota sampai ke bawah itu tergantung dengan KPU. Jadi yang melakukan penjaringan dulu 3 orang, penjaringan 6 besar itu KPU. Setelah 6 besar baru diserahkan KPU, ditetapkan 3 orang gitu. Nah, artinya Bawaslu ini tidak punya kewenangan yang mutlak. Kemandiriannya tidak ada gitu. Iya. Dan ini bermasalah pada saat pengawasan legislatif, panwas yang kita bentuk pada saat itu, yang Bawaslu bentuk, itu cukup keras dengan KPU. Sehingga untuk Pilpres, kan tahapannya beda nih. April Pilpres, April pemilu legislatif, Juli putaran pertama untuk Pilpres. Nah, pada saat pileg itu Panwas kita sebetulnya filosofinya itu kan mengawasi tahapan, bukan mengawasi KPU. Nah, tetapi konstruksinya dibangun oleh Bawaslu Pusat waktu itu mengawasi KPU gitu loh. Nah, akhirnya KPU marah ini. Terlalu keras Panwas itu mengawasi KPU. Iya. Sehingga untuk pemilu presiden kan harus dibentuk lagi, harus dibentuk Panwas lagi. Ini KPU benar-benar tidak mau kalau yang direkrut adalah yang Panwas kemarin, yang pileg gitu, karena mereka ini terlalu keras kepada KPU. Saya sudah di situ karena saya tanggal
8 April saya sudah dilantik. Nah, akhirnya ini kan bermasalah, kemandiriannya tidak ada Bawaslu. Terus tetapi akhirnya kita sepakati dengan argumen-argumen macam-macam itu. Kita diskusi dengan KPU pada saat itu, terus akhirnya dibentuk surat keputusan bersama tentang rekrutmen untuk Panwas Pilpres. Akhirnya bisa berjalan gitu. Tapi setelah itu saya langsung, ini tidak bisa ini. Kalau selamanya seperti ini, Bawaslu tetap akan tidak pernah mandiri di dalam rekrutmen anggotanya gitu. Akhirnya saya berinisiasi, saya gugat itu Undang-Undang 2007, saya gugat sengketa kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi lembaga pertama kali di Indonesia yang mengajukan gugatan sengketa kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi itu ya Bawaslu. Itu karena saya merasakan bahwa saya paham memang posisi Bawaslu itu hanya begitu kewenangannya, menjadi tidak mandiri. Terus sekretariatnya juga hanya eselon 2 sementara KPU sudah eselon 1. Hanya saya gugat kepada Mahkamah Konstitusi dan alhamdulillah kita menang. Sebetulnya hanya 3 pasal yang kita minta waktu itu. Seingat saya 3 pasal yang minta untuk diubah gitu. Yang intinya kita minta untuk kewenangan merekrut anggota Panwas itu kewenangannya Bawaslu. Tidak lagi kita tergantung dengan KPU. Proses penjaringannya KPU. Itu terus sekretariat itu kita minta disetarakan karena di sana sudah sekjen, Bawaslu masih kepala sekretariat, kita minta disetarakan. Alhamdulillah kita dimenangkan. Bahkan waktu itu untuk Bawaslu provinsi itu kita berhasil gitu. Kita berhasil. Akhirnya setelah putusan MK keluar, saya lobby dengan Depdagri lagi, dengan Komisi 2. Kebetulan saya sudah cukup mengenal dengan teman-teman di Komisi 2. Disitulah Bawaslu provinsi bisa menjadi lembaga yang permanen. Itu nah cuma obsesi saya karena Bawaslu KPU kabupaten kota juga sudah permanen, saya menginginkan harus sama gitu. Harus sama. Sehingga saya perjuangkan di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Bawaslu kabupaten kota menjadi Bawaslu permanen. Iya. Luar biasa Pak. Itu sejarahnya. Iya Pak, luar biasa sekali. Yang diketahui kita kan sekarang juga sudah beberapa kabupaten kota juga sudah mulai menjadi satker yang mandiri ya Pak ya. Dan nanti semoga kedepannya terus berkembang dan bertumbuh ya Pak ya, menjadi pondasi yang lebih kuat lagi untuk Bawaslu nih Pak, untuk mengawasi demokrasi yang ada di Indonesia ini. Gitu ya Pak ya. Bapak mengenai kebawasluan tadi, karena Bapak sudah benar-benar ini ya Pak ya, saya jadi mengerti betapa pentingnya sebuah Bawaslu ini untuk Bapak. Bapak memang benar-benar meniti karir dari nol ya Pak ya, dari kita itu bukan siapa-siapa seperti itu ya Pak ya, sampai menjadi lembaga yang sebesar ini, yang sekarang alhamdulillah seluruh Indonesia itu tahu Pak. Tadinya Pak mungkin di masa-masa saya hanya tahu penyelenggaranya itu hanya KPU Pak. Kita tidak pernah terpikir ada Bawaslu awalnya Pak. Sampai ketika mungkin masih ada orang yang salah menyebut Pak. Bukan Bawaslu, ada Banwaslu, ada Panwaslu, berbeda-beda Pak. Tapi alhamdulillah itu sudah mulai kita minimalisir Pak. Orang-orang mulai mengenal kita Pak. Itu sangat luar biasa. Saya kira itu juga dari jerih dan apapun yang Bapak usahakan selama ini untuk Bawaslu. Luar biasa sekali Pak. Bapak kemudian berbicara tentang pemilu dan pemilihan serentak ya Pak 2024 ini. Ini kan masih terus dikaji nih Pak. Dan nanti juga sebentar lagi kita akan masuk ke tahapan Pak. Terkait SDM maupun sarana dan prasarana, kira-kira Bapak mungkin punya persiapan apa nih Pak